Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ibu dan Bapak Guru pengajar yang sempat membuka tutorial saya ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya bisa membuatkan Ibu dan Bapak Guru tutorial tentang Classroom. Untuk menggunakan Google Classroom itu kita harus tahu dulu dasar-dasarnya, Ibu dan Bapak. Pada Google Classroom ini ada dasar-dasarnya. Yang pertama, kita harus kenal dulu apa itu dari Google Classroom. Yang kedua, fungsi dan keunggulan dari Google Classroom. Yang ketiga, fitur-fitur dari Google Classroom. Yang keempat, bagaimana cara kita mengganti bahasa dari Google Classroom itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ini. Yang pertama, tentang apa itu Google Classroom. Google Classroom itu artinya suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Tujuan utama Google Classroom itu adalah untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Google Classroom itu menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Docs, Sheet, Slide untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di drive masing-masing pengguna, di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Aplikasi ini tersedia bagi pengguna seluler, perangkat iOS dan Android yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkan penugasan, berbagi file dari aplikasi lain, dan mengakses informasi secara offline. Guru dapat memantau kemajuan untuk setiap siswa, dan setelah dinilai, guru dapat kembali bekerja bersama dengan komentar. Yang kedua, fungsi dan keunggulan dari Google Classroom. Maaf, komputer agak lambat. Untuk fungsi dan keunggulan Google Classroom bisa didapatkan dari Google Classroom dalam pemanfaatannya sebagai Learning Management System atau bisa disingkat dengan LMS, yaitu yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman.
Proses pembuatan kelas pada Google Classroom sangat cepat dan nyaman jika dibandingkan harus menginstal LMS lokal atau mendaftarkan ke provider LMS. Guru hanya tinggal mengakses aplikasi Google Classroom dan bisa memulai membagikan tugas-tugas dan bahan ajar. Pengajar dapat menambahkan daftar siswa atau berbagi kode unik yang memungkinkan akses ke kelas. Pada Google Classroom, interface Google Classroom lebih sederhana dan mudah untuk digunakan, sehingga akan ideal digunakan bagi siswa pengajar dengan tingkat pengalaman e-learning yang beragam. Yang kedua, hemat dan efisien waktu. Peserta kelas atau siswa tidak lagi harus mendownload tugas yang diberikan guru. Guru membuat dan mendistribusikan dokumen untuk peserta didik mereka secara online, serta juga dapat menentukan peringkat, memberikan umpan balik untuk semua tugas dan melakukan penilaian menggunakan aplikasi Google Classroom. Dengan demikian, ada potensi untuk penghematan waktu dari kedua belah pihak, baik peserta didik maupun guru. Semuanya dilakukan secara paperless atau bebas kertas, sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk mendistribusikan dokumen fisik dan peserta didik dapat menyelesaikan tugas mereka dengan tepat secara online, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memenuhi deadline waktu yang diberikan dan belajar secara online dapat disesuaikan dengan jadwal sehari-hari mereka. Yang kedua, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Salah satu manfaat paling penting dari menggunakan Google Classroom itu adalah kolaborasi online yang efisien. Guru dapat mengirimkan pemberitahuan ke peserta atau siswa mereka untuk memulai diskusi online atau memberitahu mereka tentang kegiatan pembelajaran online tertentu. Di sisi lain, peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekan mereka dengan mengunggah postingan langsung ke dalam diskusi di Google Classroom. Dengan demikian, jika mereka membutuhkan bantuan karena kesulitan memahami suatu tugas atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik tertentu, mereka bisa mendapatkan masukan langsung di saat yang bersamaan dari teman sekelas virtual mereka. Pada dasarnya, Google Classroom itu berfungsi untuk meningkatkan aspek pembelajaran sosial pendidikan online yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman dan keterampilan rekan belajar mereka. Yang keempat, menyimpan data yang terpusat. Hanya pada satu tempat, yakni Google Classroom, semua pembelajaran berada dalam satu lokasi terpusat. Siswa dapat melihat semua tugas-tugas mereka dalam folder tertentu. Guru dapat menyimpan bahan e-learning dan kegiatan untuk tahun ajaran secara cloud, dan semua peringkat atau nilai dapat dilihat dalam aplikasi. Kedua belah pihak tidak perlu khawatir mengenai dokumen atau penilaian yang hilang, karena semuanya tersimpan dalam LMS yang gratis ini. Selanjutnya, berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Fasilitator atau guru online dan pelatih memiliki kemampuan untuk berbagi informasi dan sumber daya online dengan peserta mereka secara langsung, dibandingkan harus memperbarui kursus e-learning dan mengirim email individu untuk setiap siswa. Cukup dengan mengakses aplikasi Google Classroom, guru dapat mendistribusikan link ke sumber daya online dan materi e-learning tambahan yang dapat menguntungkan siswa mereka. Cara ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh update tepat waktu yang berhubungan dengan pelajaran saat ini, sehingga
Mereka dapat lebih memahami materi dan akses peralatan multimedia yang dapat meningkatkan pengalaman e-learning mereka. Selanjutnya, fitur-fitur daripada Google Classroom. Untuk fitur-fitur Google Classroom, fitur-fitur daripada Google Classroom. Mengenal apa itu Google Classroom, fitur, fungsi, dan keunggulan lainnya. Google Classroom mempunyai banyak kemudahan seperti Google Drive, Google Docs, Sheet, and Slide, dan Gmail yang akan membantu lembaga pendidikan untuk lebih mudah dalam mengajar tanpa materi fisik seperti kelas, papan tulis, dan alat tulis. Berikut beberapa fitur-fitur yang sangat menunjang pembelajaran online. Yang pertama, tugas, atau orang Inggris mengatakan assignment. Setiap tugas yang diunduh akan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas Google yang telah memungkinkan kolaborasi online ini. Daripada hanya berbagai dokumen yang berada di Google Drive siswa dengan guru, file di host di Drive siswa dan kemudian dikirim untuk dinilai. Guru dapat memilih file sebagai template sehingga setiap siswa dapat mengedit salinan mereka sendiri dan kemudian kembali untuk mendapatkan nilai sehingga semua siswa bisa melihat, menyalin, atau mengedit dokumen yang sama. Siswa juga dapat melihat untuk melampirkan dokumen tambahan dari drive mereka ke tugas penilaian. Yang kedua itu ada penilaian, atau bisa di orang Inggris mengatakan grade. Google Classroom mendukung banyak cara penilaian yang berbeda. Guru dapat memiliki opsi untuk memantau kemajuan setiap siswa pada tugas, di mana mereka dapat membuat komentar dan mengedit. Tugas yang diubah dapat dinilai oleh guru dan dikembalikan dengan komentar untuk memungkinkan siswa memotivasi atau merevisi tugas dan dikembalikan. Setelah dinilai, tugas hanya dapat diedit oleh guru kecuali guru mengembalikan tugas. Yang ketiga itu komunikasi yang lancar. Pengumuman dapat diposting oleh guru kehadiran kelas yang dapat dikomentari oleh siswa, yang memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Juga dapat memposting ke kelas, tetapi tidak akan setinggi prioritas sebagai pengumuman oleh guru dan dapat dimoderasi. Berbagai jenis media dari produk Google seperti video YouTube dan file Google Drive dapat dilampirkan ke pengumuman dan post untuk berbagi konten. Gmail juga menyediakan opsi email bagi guru untuk mengirim email ke satu atau lebih siswa di antarmuka Google Classroom. Kelas dapat diakses di web atau melalui aplikasi seluler, kelas Android dan iOS. Yang selanjutnya, laporan orisinalitas. Laporan orisinalitas diperkenalkan pada Januari 2020 yang memungkinkan pendidik dan siswa untuk melihat bagian dan bagian dari karya yang diajukan yang berisi kata-kata yang persis atau mirip dengan
yang dari sumber lain. Untuk siswa, ini menyoroti bahan sumber dan tanda kutip yang hilang untuk membantu siswa dalam meningkatkan tulisan mereka. Guru juga dapat melihat laporan orisinalitas, memungkinkan mereka untuk memverifikasi integritas akademi dari karya siswa yang disampaikan. Di G Suite for Education yang gratis, guru dapat mengaktifkan laporan orisinalitas untuk 3 tugas. Pembatasan ini dicabut pada Google Apps for Education atau berbayar. Yang selanjutnya, arsip pembelajaran. Ruang kelas memungkinkan instruktur untuk mengarsipkan kursus pada akhir semester atau tahun. Ketika sebuah kursus diarsipkan, maka akan dihapus dari beranda dan ditempatkan di area kelas. Arsip untuk membantu para guru mengatur kelas mereka saat ini. Saat sebuah kursus diarsipkan, guru dan siswa dapat melihatnya, tetapi tidak akan dapat mengubahnya hingga dipulihkan. Terus kalau aplikasi seluler di Google Classroom diperkenalkan pada Januari 2015, tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Aplikasi memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkannya ke tugas mereka, berbagi file dari aplikasi lain, dan mendukung akses offline keamanan pribadi. Berbeda dengan konsumen, Google Classroom sebagai bagian dari G Suite for Education tidak menampilkan iklan apapun dalam antarmuka untuk siswa, dosen, dan guru, dan data pengguna tidak dipindai atau digunakan untuk tujuan periklanan. Terus, bagaimana cara kita mengganti bahasa Google Classroom? Cara kita mengganti bahasa Google Classroom itu misalkan di HP. Kalau di HP, pergi ke menu pengaturan, kemudian Google, akun Google, pilih opsi kelola akun Google Anda. Menuju tab data dan personalisasi. Scroll ke bawah sampai menuju opsi preferensi umum. Pilih bahasanya, yaitu bahasa Indonesia. Setelah itu di restart aplikasi Google Classroom-nya. Itu untuk Android. Nah, bagaimana kalau untuk di komputer? Kalau di komputer, pilih langsung menuju akun Google, pilih opsi data dan personalisasi, cari menu language atau bahasa. Pilih bahasa Indonesia. Selesai. Nah, terus untuk di Google kita coba praktek untuk pengaturan. Kita coba praktek untuk pengaturannya. Untuk pengaturan, pertama kita buka browser. Kita buka browser, terus kita aktifkan Gmail-nya kita. Ini kan sudah saya aktifkan Gmail-nya. Setelah itu
pilih opsi data dan personalisasi. Berarti di sini setelan ya. Setelan. Ya, kita aktifkan Google kita, Google Classroom. Setelah aktif Google Classroom kita ke pengaturan, pilih yang ini ya. Setelah itu scroll ke bawah, cari setting. Nah, setelah ketemu setting, terus kita pilih cari personalisasi. Di mana tempat personalisasi? Personalisasi kayak akun setting, personalisasi, di mana tempat personalisasinya? Kita cari personalisasi, dia bilang di sini pilih opsi data dan personalisasi. Personalisasi di mana dia ini? Personalisasi sebentar dulu, saya lihat dulu. Personalisasi, cepat-cepat personalisasi mana? Personalisasi mana dia personalisasi? Kalau tidak ada di sini, mungkin di sini tidak ada kan? Ya, ada. Coba di personalisasi, setting personalisasi, ceng, coba ceng ada enggak? Kalau ini upload si personalisasi itu mana personalisasi aplikasi, akun ceng, kita pilih bahasa, personalisasi mana kamu? Personalisasi di mana? Tidak ada. Personalisasinya kok tidak ada ini. Oh iya, setelah dipersonalisasi ini klik manage. Coba di klik manage data dan personalisasi ya. Terus ada di setelah data dan personalisasi, mana terus bahasanya mana? Bahasa, karena sudah saya setting untuk ini, untuk bahasa Inggris ya. Maaf ya, saya kurang bisa bahasa Inggris, tidak bisa. Coba get starter, apa itu get starter? Bukan get starter. Coba kita pilih pengaturan, sama pilih bahasa, apa dia bilang di sini? Pilih bahasa Indonesia, language, cari language, tidak ada di sini. Coba kita cari language, ada. Di manakah kau berada? Oh ini dia language. Nah, setelah kita pilih language, ini kan pada yang pensil ini bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Coba kita cari bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia?
nggak ada. Kalau nggak ada kita coba Indonesia. Nah ini kan ada, kita select. Nah, sekarang sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Kita tes, kita coba ulang. Buka browser. Setelah buka browser, cari Google Classroom. Coba saya klik ini, mana saya klik kelas-kelas ini, saya klik. Benar nggak muncul ya? Oh ya sudah ganti. Sekian tutorial dari saya. Untuk selanjutnya nanti saya buatkan tutorial yang lain. Jika ibu dan bapak suka dengan tutorial ini, silakan di like, subscribe, dan komen aja. Dan jika tidak suka ya langsung aja ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.